Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Imam. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran pada bab yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita tahu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, agar kita bisa menentukan target apa saja yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Untuk lebih lengkapnya tentang tujuan dari pembelajaran pada bab pertama ini, mari kita simak video berikut ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada bab 1 ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pada bab 1 ini agar kita bisa menentukan apa saja yang akan kita raih pada bab 1 ini. Ya, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran bab 1 ini kita bagi menjadi 4. Poin 3.1 dari KD yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami makna Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, di poin 4.1.1, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, poin 4.1.2, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat menulis surat Al-Falaq dengan benar. Dan yang terakhir, poin 4.1.3, yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dengan lancar. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran pada bab pertama, bab 1 pada semester 1. Ya, apabila kita simak video tadi tentang tujuan dari pembelajaran pada bab yang pertama ini, setidaknya terdapat 4 tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di antaranya memahami makna, kemudian bisa membaca secara tartil, dapat menulis, dan juga bisa hafalan. Nah, sebelum kita ke tujuan yang pertama yaitu mengetahui maknanya, alangkah lebih baik kita bisa membaca terlebih dahulu dengan tartil. Membaca dengan tartil itu seperti apa sih? Apakah kita harus membaca seperti kita membaca sari tilawah pada acara nikahan? Tidak seperti itu ya. Membaca tartil itu adalah membaca Al-Quran panjang pendeknya betul, kemudian hukum bacaannya juga betul. Itu sudah dianggap tartil, walaupun tidak memakai lagu seperti orang membaca sari tilawah Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran ini juga, kalau kemarin Pak Imam jelaskan bahwa Al-Quran itu umurnya sudah 1400 tahun, tetapi tidak ada yang berubah, isinya tidak ada berubah, baik berupa satu kalimat, bahkan satu kata pun tidak ada yang berubah. Namun ada yang membedakan, yaitu kalau zamannya Nabi itu tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, karena memang itu tulisan Arab dan yang membaca orang Arab. Tapi ketika masuk ke negara-negara lain yang bukan negara Arab, orang kesulitan. Maka untuk mempermudah dalam membaca Al-Quran, maka disediakanlah tanda baca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil ini, apabila kita tahu tanda baca, itu akan lebih memudahkan kita dalam membaca Al-Quran secara tartil. Dan untuk lebih lengkapnya tentang tanda baca Al-Quran, supaya kita lebih jelas, kita simak video berikut ini. Ya, baik, untuk dapat membaca Al-Quran secara tartil, setidaknya kita harus mengetahui tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Tanda baca di dalam Al-Quran ini sudah terdapat pada Al-Quran yang terbit pada saat ini. Al-Quran yang terbit pada zaman dulu tidak ada tanda bacanya. Tanda baca ini adalah alat untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, di sini ada tanda baca fathah, yaitu tanda coret yang dia berada di atas huruf. Tanda baca fathah ini dibaca A.
Contohnya seperti a, ba, ta, dan seterusnya. Untuk kasroh ini bentuknya seperti fathah coret, tetapi dia berada di bawah huruf. Cara membacanya yaitu dengan bacaan i. Contoh i, b, t, c, j, dan seterusnya. Dhammah ini bentuknya seperti angka 9, berada di atas huruf. Ini dibaca u. Contohnya bacaannya u, bu, tu, su, dan seterusnya. Fathah tanwin ini ada cara pembacanya mungkin agak berbeda kalau kita bertemu dengan hukum bacaan, tetapi untuk sementara kita baca dengan vokal an ya, seperti an, ban, tan, san, dan seterusnya ya. Sedangkan kasroh tanwin ini bentuknya seperti kasroh, tetapi dia ada 2 coretan di bawah huruf. Ini cara membacanya in. Jadi in, bin, tin, sin, jin, dan seterusnya. Sedangkan untuk dhammah tanwin ini seperti dhammah tapi dia double, bacanya un. Jadi un, bun, tun, sun, dan seterusnya. Untuk tanda baca tasjid ini bentuknya seperti huruf W. Ini cara membacanya double huruf yang sebelumnya itu dibacanya lebur, kemudian dia masuk ke huruf berikutnya, jadi seolah-olah ada 2 huruf. Dan yang terakhir itu tanda baca sukun, ini dibaca lebur atau mati ya. Kita akan lihat contohnya di surat Al-Falaq. Ya, di sini ada contoh surat Al-Falaq. Di ayat yang pertama itu ada huruf ko dengan harokat dhammah. Dhammah tadi bacanya u. Tadinya ko jadi ku. Bertemu dengan huruf la, la-nya sukun, jadi dibacanya kul. Kul, lamnya mati. Berikutnya ada huruf alif, itu harokatnya fathah. Huruf alif itu harokatnya fathah, bacanya a, kul a. Kemudian berikutnya huruf ain, harokatnya dhammah, dibaca u. Jadi kul a u. Itu wawunya sukun dibaca panjang ya, kul a u. Kemudian ada za, dhammah, kita baca zu, kul a u zu. Kemudian ada huruf ba, harokatnya kasroh, dibacanya bi, kul a u zu bi. Itu ada huruf ro, harokatnya fathah. Kemudian ada ba, ini tasjid, jadi birob bi, birob bi. Itu kalau nggak ada tasjidnya, karena tasjid bacanya birob bi. Nah, kemudian ada lam sukun, birob bil. Fa-nya fathah, lamnya fathah, ko-nya kasroh, birob bil falak. Karena ko-nya ada di akhir ayat maka dibaca mati. Yaitu tadi tanda baca dan juga cara membaca di dalam Al-Quran. Nanti kalian akan coba untuk mengidentifikasi tanda baca di dalam surat Al-Falaq. Ya, itu tadi video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Bapak akan kasih tugas untuk kalian pada kegiatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.